Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 161, menghadapi Raja Bela Diri. Penyihir formasi tingkat kelima dari keluarga Fan bernama Fan Feiyang, dia memiliki status yang sangat dihormati di keluarga Fan. Di negara bagian Tanah Langit, tidak lebih dari 20 orang yang bisa menjadi penyihir formasi tingkat kelima. Tidak hanya penyihir formasi tingkat kelima, bahkan semua master yang mencapai tingkat kelima, baik itu ahli pemurnian pil atau ahli pembentukan senjata, mereka semua memiliki status tinggi yang jauh melampaui Raja Bela Diri. Begitu melihat Fan Feiyang menyerang seorang gadis muda yang ditransmisi keluar dari alam rahasia, semua orang yang ada di sini tampak terkejut dan bingung. Serangan balik dari Luo Xiu bukannya membuat semua orang terkejut, sebaliknya membuat mereka membelalakan mata mereka. Bocah itu sudah gila, meskipun penyihir formasi tingkat kelima tidak menggunakan formasi, dia juga termasuk pendekar ulung yang mencapai tingkat Raja Bela Diri. Seorang junior dengan basis kultivasi yang hanya mencapai level rendah pemurnian ilahi malah berani menantang Raja Bela Diri. Sungguh bocah yang tidak tahu mati. Fan Feiyang memperlihatkan tatapan ganas. Ketika Luo Xiu menyerangnya, Fan Feiyang langsung tahu bahwa Luo Xiu adalah bocah yang mengambil kendali atas kurungan jiwa yang dibuatnya. Meskipun Fan Feiyang sangat marah karena kendali atas kurungan jiwa yang dibuatnya direbut oleh orang, dia juga merasa sangat senang karena dirinya sendiri ingin mendapatkan cara untuk merebut kurungan jiwa. Oleh sebab itu, Fan Feiyang tidak membunuh Luo Xiu karena dia ingin menangkap bocah itu hidup-hidup. Bam! Terdengar suara yang samar di ruang kehampaan. Kepalan Luo Xiu bertabarakan hebat dengan tangan besar yang dipenuhi vital sejati, sehingga menimbulkan fluktuasi energi vitalitas yang melonjak seperti embusan angin yang bertiup di sekitar. Hal itu membuat kultivator seni bela diri di sekitar yang baru saja ditransmisi keluar dari alam rahasia tidak bisa berdiri dengan stabil dan terus mundur ke belakang. Tangan besar yang dipenuhi vital sejati itu pun menjadi hancur. Luo Xiu mundur setengah langkah ke belakang, kepalan di tangan kanannya berdarah. Tubuh perang tingkat atas adalah kekuatan fisik yang mencapai tingkat pemurnian ilahi. Meskipun sudah mencapai tingkat batas, itu masih belum cukup untuk melawan Raja Bela Diri. Meski begitu, hal itu juga cukup untuk mengejutkan semua orang yang ada di sini. Pada saat yang bersamaan, semua orang yang ada di sini mengenali identitas dari pemuda berjubah hitam. Luo Xiu, jenius yang menjadi terkenal di negara bagian Tanah Langit dalam 2 tahun. Di usia 15 tahun, dia telah melewati lantai ke-7 menara naga terbang dengan basis kultivasi yang mencapai level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Master Feiyang, sesuai dengan statusmu sebagai seorang tetua, kenapa kamu ingin menyerang seorang junior? Tanya Raja Bela Diri dari Sekte Sungai Panjang dengan suara yang berat. Setelah berkata, Raja Bela Diri itu tersenyum pada Luo Xiu, yang bertujuan untuk menunjukkan sedikit niat baik. Sesuai identitas Raja Bela Diri yang mulia, dia malah menunjukkan niat baik pada seorang junior. Tentu saja, semua itu karena kekuatan dan bakat yang ditunjukkan oleh Luo Xiu. Kalau dapat mengajak jenius seperti itu untuk bergabung dengan sekte, kedepannya pasti akan tumbuh menjadi lebih kuat, sehingga sekte akan memiliki pendekar ulung lagi. Didikan jenius muda adalah hal yang paling dipedulikan oleh semua kekuatan. Aku tidak menyerangnya. Yang ingin aku tangkap adalah orang di belakangnya. Fan Feiyang mendengus sembari berkata, gadis muda itu bernama Bi Qiansui, dia adalah murid dari Akademi Kerajaan. Aku menduga bahwa kematian murid-murid dari keluarga Fan di alam rahasia berhubungan dengan Bi Qiansui, jadi aku baru ingin menangkapnya secara pribadi. Setelah berkata, Fan Feiyang tampak tenang. Dia melihat Luo Xiu dengan tatapan dingin. Apa niatmu untuk menghentikanku menangkap Bi Qiansui? Jangan-jangan kematian murid-murid dari keluarga Fan juga berhubungan denganmu? Fan Feiyang sama sekali tidak membicarakan masalah tentang kurungan jiwa. Bagaimanapun, begitu tindakan mengendalikan jenius dengan kurungan jiwa tersebar keluar, reputasi keluarga Fan akan menjadi hancur. Kedepannya, jenius mana yang berani bergabung dengan Akademi Kerajaan dan mempertaruhkan nyawanya untuk Akademi Kerajaan? Sebab itu, Fan Feiyang membuat alasan dengan sesuka hati, tapi sebenarnya dia juga tidak tahu bahwa semua itu benar-benar adalah kenyataan. Orang-orang dari keluarga Fan yang masuk ke alam rahasia pada dasarnya dibunuh oleh Luo Xiu secara pribadi. Senior tidak punya bukti apapun, jangan mengambing hitamkan orang. Tentu saja, Luo Xiu tidak akan mengakuinya. Kalau bukan kamu yang membunuh muridku, buat apa kamu melindungi Bi Qiansui?
Lalu, buat apa kamu menjelaskannya? Tanya Fan Feiyang dengan nada dingin. Aku dan Qian Sui adalah anggota berbakat dari Serikat Berburu, buat apa aku harus menjelaskan alasanku melindunginya? Luo Xiu juga mencibir sembari berkata, selain itu, Qian Sui sudah bukan lagi murid dari Akademi Kerajaan. Qian Sui, benar atau tidak? Iya, aku sudah keluar dari Akademi Kerajaan. Aku sudah bukan lagi murid dari Akademi Kerajaan, ucap Bi Qian Sui. Lancang sekali, apakah kamu bisa bergabung dan keluar dari Akademi Kerajaan sesuka hati? Mata Fan Feiyang penuh dengan niat membunuh. Luo Xiu tidak menghiraukan kata-kata Fan Feiyang, dia mencibir sembari berkata, apa yang sebenarnya terjadi, aku rasa senior tahu lebih jelas dariku. Luo Xiu tidak langsung mengatakan masalah tentang kurungan jiwa. Dia khawatir keluarga Fan akan panik hingga membunuh semua orang yang ada di sini. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Fan Feiyang langsung menjadi muram. Setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Luo Xiu, terlihat jelas bahwa Luo Xiu juga tidak ingin membiarkan orang lain tahu masalah tentang kurungan jiwa. Bagaimanapun, orang-orang dari Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang masih ada di sini. Kalau tidak ada orang lain di sini, Luo Xiu pasti tidak akan berbicara omong kosong, dia pasti sudah lama bertindak. Nak, serahkan metode memecahkan kurungan jiwamu serta Bi Giangwei. Aku akan mengampunimu. Kali ini, Fan Feiyang tidak berbicara dengan terus terang. Sebaliknya dia mengirim transmisi suara pada Luo Xiu melalui indera spiritual. Aku tidak mungkin menyerahkan Bi Qian Sui. Kalau senior tidak khawatir masalah tentang kurungan jiwa diketahui oleh orang, kamu bisa bertindak untuk membunuhku, jawab Luo Xiu dengan nada menolak. Apakah kamu pikir keluarga Fan akan takut dengan ancamanmu? Percaya atau tidak, kalau aku ingin membunuhmu, aku sama sekali tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara, kata Fan Feiyang dengan nada penuh ancaman. Apakah kamu yakin kamu ingin membunuh jenius peringkat ke-8 dari Serikat Berburu? Apakah keluarga Fan tidak mengorbankan sesuatu karena hal ini? Luo Xiu mencibir sembari berkata, selain itu, aku sangat yakin bahwa sebelum kamu membunuhku, aku akan mengatakan masalah tentang kurungan jiwa. Tentu saja, Luo Xiu sangat percaya diri ketika bernegosiasi dengan penyihir formasi tingkat 5 yang mencapai tingkat Raja Bela Diri. Luo Xiu mengeluarkan kotak pesan dari cincin penyimpanan di depan Fan Feiyang. Suasana pun berubah menjadi tegang. Apakah kamu yakin bahwa kamu ingin bermusuhan dengan keluarga Fan? Fan Feiyang menekan dorongan yang ingin bertindak. Dia memang khawatir bahwa Luo Xiu akan mengatakan masalah tentang kurungan jiwa. Bahkan jika Fan Feiyang membunuh semua orang yang ada di sini, itu juga tidak bisa mengubah apapun. Apalagi, Luo Xiu adalah jenius peringkat ke-8 dari Serikat Berburu. Kalau benar-benar menyinggungnya, keluarga Fan akan menyambut kemarahan Serikat Berburu. Serikat Berburu tidak akan memedulikan jenius peringkat kuning, tapi jenius peringkat ke-8 adalah anggota yang paling penting bagi Serikat Berburu. Kalau anggota mereka dibunuh di depan umum, itu pasti akan menjadi semacam provokasi dan penghinaan bagi Serikat Berburu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Fan Feiyang dengan nada dingin. Aku ingin kembali ke kota bagian Tanah Langit. Seulas senyuman muncul di sudut bibir Luo Xiu. Setelah melihat senyuman kemenangan di wajah Luo Xiu, niat membunuh di tubuh Fan Feiyang langsung menyebar. Dia ingin memukul bajingan itu sampai mati. Luo Xiu menggoyangkan kotak pesan di tangannya sembari berkata dengan acuh tak acuh, senior, sebaiknya kamu menyimpan niat membunuhmu. Kalau tidak, pesan yang aku rekam dalam kotak pesan akan dikirim ke penguasa bela diri Yuan Cheng. Luo Xiu sama sekali tidak memiliki catatan transmisi suara dari penguasa bela diri Yuan Cheng, dia berkata seperti itu hanya untuk menakuti Fan Feiyang. Namun, Fan Feiyang malah mempercayai kata-kata Luo Xiu, wajahnya memperlihatkan ekspresi takut. Penguasa bela diri Yuan Cheng adalah kepala dari Serikat Berburu di negara bagian Tanah Langit. Bahkan, ahli nomor 1 dari keluarga Fan di negara bagian Tanah Langit pun takut padanya. Percakapan antara kedua orang itu ditransmisi melalui indera spiritual, jadi semua orang yang ada di sini sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua, maupun rahasia apa yang terkandung dalam percakapan itu. Ayo kita pulang. Setelah merenung sejenak, Fan Feiyang akhirnya menekan keinginannya untuk membunuh orang. Setelah mendengus dingin, dia pun berbalik badan berjalan pergi. Setelah itu, semua orang naik ke kapal perang. Tentu saja, Gerard yang bertanggung jawab untuk mengemudikan kapal perang itu. Ada lebih dari 1000 pasukan harimau hitam yang dibawa oleh Fan Feiyang, mereka semua malah duduk di kapal perang yang lain. Dalam perjalanan kembali ke kota bagian Tanah Langit, 4 kekuatan utama mulai menginterogasi orang-orang yang ditransmisi keluar dari alam rahasia. Kali ini, berbagai kekuatan telah menderita kerugian yang besar. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di alam rahasia misteri. Keluarga Fan mendapatkan sebuah berita dari seorang pemuda. Kamu bilang kamu melihat pangeran ketiga membawa orang untuk mengejar Luo Xiu, tanya Fan Feiyang dengan nada berat. Niat membunuh di tubuhnya menyebar.
Dengan adanya tekanan dari Raja Bela Diri, pemuda itu tiba-tiba memperlihatkan ekspresi takut. Dia berkata dengan hormat, "Iya, kami menemukan cekungan dataran rendah. Banyak orang menggali batu energi yin di dalam cekungan itu." Ketika merebut batu energi yin, Luo Xiu bertempur dengan pangeran ketiga kemudian. Saat itu, ada banyak orang yang merebut batu energi yin. Bagaimanapun, Luo Xiu tidak mungkin tidak membuat kesalahan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa tindakannya dilihat oleh orang ketika pangeran ketiga, Fan Yuli membawa orang untuk mengejarnya. "Apakah pangeran ketiga dibunuh oleh Luo Xiu?" tanya seorang raja bela diri dari keluarga Fan dengan suara yang berat. Ekspresi Fan Feiyang juga terlihat muram. Dia melambaikan tangan untuk menyuruh pemuda itu keluar. Seharusnya bukan Luo Xiu. Ada dua orang yang telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi di samping pangeran ketiga, apalagi pangeran ketiga memiliki jimat mantra peringkat 5. Sesuai kekuatan Luo Xiu, dia pasti tidak bisa membunuh pangeran ketiga, ucap Gerard sambil mengerutkan kening. Itu belum tentu. Fan Feiyang mendengus dingin. Sebelumnya kalian semua juga melihat bagaimana Luo Xiu menghancurkan tangan besarku yang penuh dengan vital sejati. Kekuatan bocah itu sudah melampaui level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Kalau bocah itu masih memiliki kekuatan tersembunyi, mungkin saja dia bisa melawan Raja Bela Diri. Ini, bagaimana mungkin? Dia sudah bisa melewati lantai 7 menara naga terbang ketika mencapai level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Sekarang basis kultivasinya sudah mencapai level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi, jadi wajar saja jika dia bisa melawan Raja Bela Diri. Fan Feiyang berkata dengan suara yang berat, bocah itu tumbuh begitu kuat dalam waktu 2 tahun, itu bukan lagi masalah tentang bakat. Bocah itu pasti memiliki semacam keberuntungan. Bahkan jika tidak ada masalah tentang kurungan jiwa, kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh keluarga Fan, bocah itu juga harus dibunuh. Pada saat yang bersamaan, Sekte Matahari Hitam juga mendapati bahwa Gukan berhasil melarikan diri dari gua kuno di kedalaman alam rahasia. Namun, lautan jiwanya sudah runtuh dan rohnya hancur lebur. Sekte Sungai Panjang juga mendapati bahwa Xiao Kongyu juga memasuki gua kuno itu, tapi dia tidak ditransmisi keluar. Terlihat jelas bahwa Xiao Kongyu sudah mati di dalam. Adapun gua kuno di kedalaman alam rahasia misteri, dua sekte telah memahami beberapa informasi yang rinci. Mereka pun menemukan beberapa poin yang meragukan. Sesuai dengan pemahaman mereka, ada 2 rintangan di gua kuno. Rintangan pertama adalah serangan indera spiritual untuk level pertama tingkatan raja. Para ahli dalam sekte telah memberi barang berharga kepada 2 orang itu untuk menahan serangan jiwa, jadi tidak sulit bagi mereka untuk melewati rintangan pertama. Rintangan yang paling sulit di dalam gua kuno itu adalah rintangan kedua, karena rintangan tersebut menguji kekuatan fisik. Mereka tidak dapat menggunakan bahan berharga untuk menghalanginya, tapi mereka tidak akan mati kalau menerobos dan mundur kembali. Apalagi, kematian Gukan sangatlah aneh. Jelas-jelas dia sudah melarikan diri dari gua kuno, tapi malah berubah menjadi mayat. Gukan pasti dibunuh oleh seseorang. Berdasarkan berbagai macam petunjuk, Raja Bela Diri dari Sekte Matahari Hitam dan Sekte Sungai Panjang menyimpulkan bahwa Gukan dan Xiao Kongyu dibunuh oleh seseorang. Kematian Xiao Kongyu tidak diketahui, tapi lautan jiwa Gukan pasti hancur karena terkena oleh serangan jiwa. Serangan indera spiritual akan ditahan oleh barang berharga karena pembatasan formasi di gua kuno. Raja Bela Diri dari Sekte Matahari Hitam memegang liontin giok yang hancur di tangannya. Itu adalah liontin giok yang ditemukan oleh seseorang di mayat Gukan. Sebelum liontin giok itu hancur, itu adalah barang berharga yang bisa menahan serangan jiwa yang sebanding dengan level pertama tingkatan raja. Serangan indera spiritual dapat mengalahkan pertahanan dari liontin giok ini, tingkat serangan jiwa pasti sudah melampaui level pertama tingkatan raja. Sesuai informasi yang didapatkan, orang yang masuk ke gua kuno, hanya Luo Xiu dan Bi Qiansui yang berhasil ditransmisi keluar. 2 orang itu sangat mencurigakan. Saat memikirkan hal itu, Raja Bela Diri dari Sekte Matahari Hitam berkata dengan acuh tak acuh, kirim seseorang untuk memanggil Luo Xiu dan Bi Qiansui.